Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi mengenai materi pengauditan, yaitu tentang audit siklus pendapatan. Nah, di sini saya sebagai ketua kelompok sekaligus menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Baik, kita langsung saja melakukan penyampaian materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Pina Agustin. Ya, silakan Pin. Ya baik ya, masuk ke materi yang pertama. Materi kita pada hari ini yaitu tentang audit siklus pendapatan. Next. Siklus pendapatan itu adalah serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan serta penagihan pendapatan dalam bentuk kas. Lalu tujuan audit untuk siklus pendapatan itu sendiri, tujuannya itu berkaitan dengan perolehan bukti transaksi yang cukup kuat dalam transaksi pendapatan di dalam laporan keuangan. Nah, dalam transaksi ini terdiri dari yang pertama penjualan kredit, yang kedua penerimaan kas, yang ketiga retur penjualan, yang keempat cadangan kerugian piutang, dan yang terakhir itu ada penghapusan piutang tak terbagi. Next. Lalu selanjutnya memahami entitas dan lingkungannya. Hal ini bertujuan untuk membantu editor dalam yang pertama mengembangkan ekspektasi total pendapatan dengan memahami kapasitas pasar dan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan ekspektasi tentang margin kotor dengan memahami pasar dan keunggulan kompetitif klien. Dan yang ketiga, itu ada mengembangkan ekspektasi tentang piutang bersih berdasarkan rata-rata periode penagihan untuk klien dan industri. Selanjutnya itu ada resiko bawaan. Faktor-faktor salah saji siklus pendapatan. Yang pertama, volume penjualan, penerimaan kas, dan transaksi penyesuaian penjualan nominal tinggi. Biasanya hal ini terjadi di perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah memiliki transaksi yang banyak dengan nominal yang tinggi. Hal ini seringkali mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan maupun perhitungan. Yang kedua ada penentuan waktu dan jumlah pendapatan yang diakui sering kontroversial. Yang terjadi itu biasanya karena standar akuntansinya yang ambigu, kebutuhan membuat estimasi, kerumitan perhitungan, ataupun hak pembeli yang melakukan retur. Yang ketiga ada pada saat transaksi piutang bersamaan dengan pembelian kredit. Biasanya ketika ada transaksi piutang yang bersamaan dengan pembelian kredit itu biasanya akan mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan. Jadi pihak yang melakukan pembukuan itu akan biasanya akan kebingungan dalam menginput data antara piutang dengan pembelian. Lalu yang keempat itu ada piutang mungkin diklasifikasikan sebagai piutang lancar atau tidak lancar. Hal ini dapat menyebabkan kemungkinan kesulitan dalam penagihan pada tahun yang akan datang. Dan yang kelima itu ada transaksi penerimaan kas rentan terhadap kesalahan. Biasanya hal ini terjadi karena ketika pembelian aktiva yang bersifat liquid menggunakan kas, ini akan terjadi kerentanan kesalahan pencatatan karena sifat dari kas itu sendiri. Dan yang keenam itu ada transaksi penyesuaian penjualan, biasanya rentan kecurangan. Karena dalam penyesuaian penjualan ini terdapat seperti diskon, retur, dan lain-lain itu biasanya rentan terhadap kecurangan karena mungkin misalnya diskonnya hanya sekian, nanti dicatatnya dengan sekian, seperti itu. Mungkin sekian materi dari saya, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya
Ya, baik. Baik, pertanyaan saya, menurut Mbak Pina, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi atau mengatasi risiko bawaan dalam siklus pendapatan? Itu aja, Mbak. Terima kasih. Oke. Mungkin langsung saja saya coba jawab. Dalam mengurangi risiko bawaan ini, perusahaan bisa melakukan upgrade dalam pencatatan seperti menggunakan aplikasi ataupun sistem yang sudah terintegrasi dengan perusahaan. Contohnya seperti risiko yang pertama itu ada volume penjualan, penerimaan kas, dan transaksi penyesuaian penjualan bernominal tinggi. Karena hal ini biasanya kan terjadi di perusahaan-perusahaan yang sudah besar yang memiliki transaksi yang banyak dengan nominal yang tinggi. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan sistem atau aplikasi yang membantu kita dalam pencatatan, sehingga kemungkinan dalam kesalahan pencatatan maupun perhitungan itu akan semakin berkurang karena nanti dari sistem akan membantu kita dalam mengolah data sehingga data yang telah kita input akan dibantu oleh sistem dalam pengolahannya. Jadi kemungkinan untuk kesalahan pencatatan maupun salah hitung akan semakin kecil. Hal ini juga bisa diterapkan untuk menanggulangi resiko yang keenam ya, yang transaksi penyesuaian penjualan biasanya rentan kecurangan. Nah, misalnya perusahaan sudah menggunakan aplikasi sebagai pencatatan, biasanya nanti kan diskon itu akan tercatat secara otomatis dalam sistem, jadi tidak akan ada kecurangan di situ karena pencatatan transaksi sudah tidak menggunakan manual tetapi menggunakan sistem. Lalu mungkin pengendalian yang lainnya bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara rutin sebagai bentuk pengawasan ataupun pengendalian sehingga akan mengurangi resiko kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Mungkin dari saya segitu aja. Baik, terima kasih buat Mbak Pina. Jadi di sini dalam diskusi ini untuk satu pemateri hanya diberikan satu pertanyaan ya. Jadi langsung saja kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu saya sendiri. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi saya yaitu mengenai prosedur analitis. Nah, jadi resiko prosedur analitis itu merupakan unsur resiko deteksi bahwa prosedur analitis akan gagal mendeteksi salah saji yang material. Prosedur analitis merupakan cara yang efektif secara cost serta mengandalkan pengetahuan auditor tentang bisnis dan industri klien. Kemudian langkah pertama dalam melakukan prosedur analitis adalah memperoleh pemahaman total pendapatan terhadap hal berikut, yaitu yang pertama kapasitas klien dan yang kedua yaitu mengenai pangsa klien. Berikutnya yaitu contoh kecenderungan yang bisa dievaluasi oleh auditor. Yang pertama yaitu pendapatan per jumlah jam tenaga kerja pabrik bagi proses manufaktur padat karya. Yang kedua yaitu pendapatan terhadap aset pabrik dalam proses manufaktur padat modal. Yang ketiga yaitu pendapatan per luas ruangan bagi grosir eceran. Yang keempat yaitu pendapatan dibandingkan dengan tingkat hunian untuk industri seperti hotel atau penerbangan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu iuran per murid untuk sekolah. Prosedur analitis lainnya yang dapat digunakan auditor dalam menaksir siklus pendapatan mencakup hal berikut. Nah, jadi yang pertama ada perputaran penjualan, rasio penjualan terhadap rata-rata total aset. Yang kedua yaitu kecenderungan dalam margin kotor dibandingkan dengan kecenderungan dalam pangsa pasar. Yang ketiga yaitu estimasi piutang usaha terhadap pengetahuan tentang volume penjualan perusahaan, harga dan periode penagihan historis. Yang keempat, perbandingan piutang usaha
dengan piutang yang diestimasi dalam anggaran kas perusahaan. Yang kelima, ada biaya penghapusan piutang terhadap penjualan kredit. Dan yang terakhir yaitu biaya penghapusan piutang terhadap penghapusan aktual. Materi selanjutnya itu pertimbangan komponen pengendalian internal. Nah, jadi ada 4 dari 5 komponen pengendalian internal dalam siklus pendapatan yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi, dan komunikasi yang meliputi sistem akuntansi, serta pemantauan. Nanti 5 hal tersebut akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian pemahaman atas siklus penjualan diperlukan untuk merencanakan audit sehingga auditor mampu, yang pertama, untuk mengidentifikasi jenis potensi salah saji. Yang kedua, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko salah saji yang material. Dan yang ketiga yaitu merancang uji substantif. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 hal yang ada pada slide sebelumnya. Yang pertama yaitu ada lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian itu mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. Kemudian yang kedua itu penaksiran risiko. Nah, penaksiran risiko pengendalian adalah proses kegiatan dalam mengevaluasi tingkat efektivitas, desain, dan operasi pengendalian intern entitas dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material di dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga itu komunikasi. Komunikasi itu berkaitan dengan bagian dari sistem akuntansi yang digunakan untuk memproses transaksi dan saldo siklus pendapatan. Nah, yang keempat yaitu ada pemantauan. Jadi pemantauan itu merupakan komponen ini harus memberikan manajemen umpan balik tentang apakah pengendalian internal yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus pendapatan telah beroperasi seperti yang diharapkan. Kemudian yang terakhir yaitu penaksiran risiko pengendalian awal dan strategi audit pendahuluan. Baik, sekiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman silahkan jika ingin bertanya dipersilahkan buat teman-teman. Ya baik, saya mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan pangsa pasar menurut Mas Arifin? Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaannya pangsa pasar ya, Mbak. Ya Jadi benar. pangsa pasar itu merupakan jadi pangsa pasar itu adalah market segment, yaitu bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya seperti tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan status sosial. Jadi kalau secara bahasa sederhananya, pangsa pasar itu apa yang bisa didapatkan oleh perusahaan itu merupakan pangsa pasar gitu. Begitu, Mbak. Bisa dipahami? Oh ya, oke. Terima kasih. Baik, lanjut saja ya. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya oleh Mbak Puji. Kepada Mbak Puji dipersilahkan.
Makanya materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Saya akan membawakan materi audit yang materi saya yaitu prosedur penaksiran risiko dalam siklus pendapatan. Next. Materinya yang pertama, aktivitas pengendalian transaksi penjualan kredit. Sebagian transaksi penjualan yang ada di perusahaan itu menggunakan komputer, sehingga pengendaliannya lebih ke pengendalian komputer. Pengendalian komputer ini ada dua jenis. Yang pertama, yaitu pengendalian umum. Pengendalian ini berhubungan dengan lingkungan pengendalian dan mempunyai pengaruh yang luas. Pengendalian yang kedua yaitu pengendalian aplikasi. Pengendalian ini berhubungan dengan masing-masing aplikasi akuntansi terkomputerisasi, misalnya pendapatan. Next. Dokumen dan catatan dalam pemrosesan transaksi penjualan kredit. Dokumen dan catatan yang ada dalam proses transaksi ada 10, yaitu order pelanggan, order penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, daftar harga yang diotorisasi, file transaksi penjualan, jurnal penjualan, file induk pelanggan, file induk piutang usaha, dan laporan bulanan pelanggan. Next. Fungsi pendapatan dalam pemrosesan transaksi penjualan itu ada 3. Yang pertama, mengotorisasi penjualan. Otorisasi penjualan ini merupakan permintaan oleh sebuah entitas untuk melakukan transaksi penjualan dengan entitas lain yang berupa penerimaan order pelanggan dan persetujuan kredit. Fungsi yang kedua yaitu pengiriman barang dan jasa. Pengiriman ini berupa pengiriman fisik atau penyerahan barang dan jasa yang berupa pemenuhan order penjualan dan pengiriman order penjualan. Fungsi yang ketiga yaitu pencatatan penjualan. Pencatatan penjualan ini berupa penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan itu sendiri. Next. Ini adalah contoh dari pertimbangan risiko pengendalian. Ini fungsinya yaitu pengiriman barang dan jasa. Salah satu potensial yang terjadi yaitu barang-barang dikeluarkan dari gudang untuk pesanan yang tidak diotorisasi. Pengendalian komputer yang bisa dilakukan yaitu komputer mencocokkan barang yang ditarik dari sediaan dengan order penjualan yang dituju. Contoh yang kedua yaitu barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Pengendalian komputernya yaitu pengecekan independen oleh petugas pengiriman tentang kesesuaian barang yang diterima dari gudang dengan order penjualan yang disetujui. Itu saja materi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Mbak Puji. Di bagian apa saja pengendalian transaksi dilakukan? Terima kasih. Pengendalian itu dilakukan
pada orderan penjualan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus orderan yang melalui telepon, surat, atau melalui aplikasi seperti Shopee gitu kan ada pengendaliannya, soalnya masuk ke komputer. Itu jawabannya seperti itu. Bagaimana Mbak Helvin? Oke, Mbak, paham. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya ke pemateri selanjutnya, yaitu pemateri keempat. Pemateri keempat adalah Mbak Elvin. Jadi kepada Mbak Elvin dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, Helvin bakal jelasin tentang fungsi-fungsi pendapatan terhadap pengelolaan penjualan kredit. Berikutnya, Mas. Lanjut. Jadi fungsi pendapatan itu ada 7 ya teman-teman. Yang pertama itu ada mengotorisasi penjualan. Apa sih itu mengotorisasi penjualan? Nah, mengotorisasi penjualan merupakan suatu proses disetujuinya transaksi dengan pihak ketiga yang independen. Independen ini artinya netral atau tidak memihak. Nah, dasar penting untuk proses penjualan adalah memiliki departemen kredit yang independen atau manajemen berlevel sesuai dengan menyetujui pelanggan baru dan menginputkan ke file induk pelanggan. Nah, yang kedua itu ada penerimaan order pelanggan. Apa sih itu penerima order pelanggan? Jadi order penjualan dari pelanggan harus diterima hanya apabila sesuai dengan kriteria yang diotorisasikan oleh manajemen. Nah, dalam beberapa perusahaan, tahap berikut ini adalah membuat formulir order penjualan. Order penjualan mewakili inisiasi jejak transaksi dengan bukti dokumenter. Informasi tentang order penjualan terbuka dan diarsipkan biasanya diselenggarakan dalam file komputer yang sesuai. Nah, yang ketiga itu ada persetujuan kredit. Apa sih itu persetujuan kredit? Nah, persetujuan kredit ini diberikan oleh Departemen Kredit sesuai dengan kebijakan kredit manajemen dan dibatasi dan batas kredit yang diotorisasi untuk setiap pelanggan. Nah, komputer dapat diprogram untuk membandingkan saldo piutang pelanggan yang beredar, kemudian ditambahkan penjualan yang akan dilakukan dengan batas kredit pelanggan dalam file induk pelanggan yang disetujui. Kemudian yang keempat itu ada pengiriman barang dan jasa. Slide selanjutnya, Mas. Nah, pengiriman barang dan jasa ini adalah peristiwa ekonomi yang mencerminkan perubahan kepemilikan dan penetapan hak atas piutang. Petugas pengiriman barang harus melakukan pemeriksaan independen sebelum barang dikirim. Nah, fungsi pengiriman juga yaitu menyiapkan dan mengisi dokumen pengiriman yang akan dipakai sebagai bukti bahwa barang benar-benar dikirim. Kemudian, yang kelima, itu ada pemenuhan order penjualan, yaitu kebijakan perusahaan umumnya melarang mengeluarkan barang-barang dari gudang tanpa order penjualan yang disetujui. Nah, prosedur pengendalian ini dirancang untuk menghindari pemindahan barang yang tidak diotorisasi dari persediaan. Nah, gudang penyimpanan menerima salinan elektronik order penjualan yang telah disetujui sebagai otorisasi untuk memenuhi order
dan pengeluaran barang ke bagian pengiriman. Hal ini akan memberikan bukti lebih lanjut bahwa penjualan telah terjadi. Selanjutnya itu ada pengiriman order penjualan. Nah, yaitu merupakan pemisahan tanggung jawab atas pengiriman barang dengan persetujuan dan pemenuhan order, membantu mencegah petugas pengiriman melakukan pengiriman yang tidak diotorisasi. Nah, di samping itu, pengendalian manual yang penting juga mengharuskan petugas melakukan pemeriksaan independen untuk menentukan, yang pertama, bahwa barang yang diterima dari gudang disertai dengan otorisasi yang sesuai. Yang kedua, bahwa order telah dipenuhi dengan benar. Nah, fungsi pengiriman ini juga meliputi pembuatan dokumen pengiriman. Yang ketujuh, itu ada pencatatan penjualan. Nah, pencatatan atas transaksi ke dalam jurnal penjualan maupun buku besar pembantu piutang dagang harus tepat karena merupakan salah satu bagian penting dalam proses akuntansi. Nah, proses pencatatan penjualan meliputi penyiapan dan pengiriman faktur penjualan bernomor urut ke pelanggan atau penagihan pelanggan serta pencatatan faktur penjualan secara akurat dalam periode akuntansi benar atau pencatatan penjualan. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Izin bertanya, Mbak Elvin. Pertanyaannya, berikan contoh ancaman yang kemungkinan akan terjadi saat pengiriman pesanan barang. Bagaimana pengendalian yang harus dilakukan terhadap ancaman tersebut? Terima kasih, Mbak. Monggo dijawab. Silakan Oke, terima kasih. buat Mbak Elvin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Tian. Oke, nah contoh dari ancaman yang kemungkinan akan terjadi saat pengiriman barang itu contohnya itu mungkin terjadi kesalahan pengiriman, misalnya terjadi penundaan atau kegagalan dalam mengirim barang. Nah, terus ada juga kualitas dan barang yang dipesan salah atau tidak sesuai dengan pemesanan. Kemudian ada yang terjadi kesalahan pengiriman yang dikarenakan mengirimkan barang ke alamat yang salah. Nah, bagaimana cara mengendalikan ancaman-ancaman tersebut? Yaitu yang pertama dengan melakukan pengecekan pada data pemesanan berdasarkan bukti-bukti yang fakta serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua, pengiriman pesan harus Apakah jelas, Mas Franstian? Oh, terima kasih, Mbak. Matur suwun. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih buat Mbak Elvin untuk pemaparan materinya. Jadi kita lanjut buat pemateri selanjutnya. Oke, pemateri selanjutnya yaitu pemateri yang terakhir, yaitu Mas Tian. Kepada Frans Tian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi saya yang berjudul contoh sistem penjualan kredit. Next, Mas. Pengertian dari sistem penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang ke waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Materi selanjutnya, unit organisasi yang terkait. Unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit yaitu yang pertama fungsi penjualan, kedua fungsi gudang, yang ketiga fungsi pengiriman, keempat fungsi penagihan, dan yang terakhir fungsi akuntansi. Yang pertama fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat back order pada
pada saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Yang kedua, fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Selanjutnya, fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Yang keempat, fungsi penagihan. Fungsi penagihan ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang dan transaksi penjualan kredit. Membuat serta mengirimkan penyataan piutang pada debtor dan membuat laporan penjualan serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya, materi selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Dalam sistem penjualan kredit, dokumen yang digunakan oleh perusahaan biasanya terdiri sebagai berikut. Yang pertama, surat order pengiriman. Kedua, lembar disposisi. Yang ketiga, surat pengantar barang. Keempat, faktur penjualan. Dan yang terakhir, surat penagihan. Masuk yang pertama, surat order pengiriman. Surat order pengiriman yaitu dokumen yang merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang memberikan otorisasi kepada bagian pengiriman untuk mengirimkan jenis barang dan spesifik seperti yang di atas dokumen tersebut. Yang kedua, lembar disposisi. Lembar disposisi merupakan petunjuk singkat tentang tindak lanjut atau penyelesaian terhadap suatu urusan atau surat masuk disposisi dibuat oleh pimpinan untuk staf atau bawahan sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangannya. Ketiga, surat pengantar barang atau SPB. Surat pengantar barang, surat pengantar ini biasanya lebih dikenal surat jalan. Surat yang digunakan untuk memastikan barang yang dikirim sudah diterima oleh penerima dan telah melakukan pengecekan. Keempat, faktur penjualan. Faktur penjualan ini adalah bukti tagihan yang dikeluarkan pengusaha kena pajak atau PKP untuk konsumen atas pembelian sejumlah barang atau jasa kena pajak. Faktur penjualan umumnya diberikan setelah dilakukannya serta diterima BKB atau setelah diterimanya JKP oleh konsumen. Terakhir, surat penagihan. Surat penagihan pada dasarnya, surat penagihan merupakan dokumen tertulis yang ditujukan kepada pelanggan untuk membayarkan utang kepada penjual ataupun perusahaan. Tujuan surat ini adalah untuk meningkatkan pelanggan agar segera melakukan pembayarannya sebelum jatuh tempo dan untuk menghindari potensi kecurangan. Selanjutnya, Mas. Yang ketiga, siklus transaksi penjualan kredit. Bagan ini adalah alir sistem transaksi penjualan kredit. Pada umumnya, bagan alir sistem ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, inisiasi penjualan. Yang kedua, pengiriman barang. Dan yang terakhir, pencatatan penjualan. Masuk yang pertama, inisiasi penjualan. Inisiasi penjualan yaitu yang pertama langkahnya adalah menginput order penjualan. Selanjutnya, melakukan edit dan cek kredit mencetak order penjualan. Dan yang terakhir adalah order penjualan. Masuk yang kedua, yaitu pengiriman barang. Pengiriman barang adalah mengambil order belum selesai, menambahkan data pengiriman, mentransfer ke file pengiriman, mencetak dokumen pengiriman. Selanjutnya, otorisasi mengambil barang. Langkah yang ketiga, menginput data barang terkirim. Dan yang terakhir,
melakukan dokumen pengiriman. Bagian yang ketiga yaitu pencatatan penjualan. Pencatatan penjualan langkah yang pertama adalah penagihan, mengambil data order terkirim, membuat faktur, melakukan cek edit, memasukkan data ke file transaksi penjualan, dan melakukan faktur penjualan. Yang langkah selanjutnya melakukan update file master, mencetak jurnal penjualan, buku besar, laporan bulanan, laporan penjualan harian. Selanjutnya melakukan jurnal penjualan, laporan pengecualian, laporan bulanan, dan yang terakhir melakukan laporan penjualan harian. Selanjutnya, Mas. Yang keempat, materi keempat yaitu perolehan pemahaman dan penilaian resiko pengendalian. Auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai atas siklus penjualan untuk merencanakan audit. Auditor perlu mempunyai pemahaman yang cukup untuk dapat, yang pertama, mengidentifikasi jenis salah saji yang potensial. Kedua, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material. Dan yang terakhir, merancang pengujian substantif. Selanjutnya, Mas. Yang terakhir, materi terakhir, menaksir risiko pengendalian berlevel lebih rendah untuk aser siklus pendapatan. Jika merencanakan menaksir risiko pengendalian berlevel lebih rendah untuk aser siklus pendapatan, yang dapat dilakukan auditor adalah menguji efektivitas pengendalian umum, menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian terprogram. Dan yang terakhir, menguji efektivitas prosedur tindak lanjut atas pengecualian yang dihasilkan oleh pengendalian terprogram. Mungkin sekian materi dari saya. Apabila kurang jelas, bisa ditanyakan. Baik, dipersilahkan buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dilampirkan oleh Mas Tian. Kepada teman-teman, dipersilahkan. Saya mau bertanya. Monggo, Mak. Resiko apa yang akan timbul apabila ada sistem penjualan kredit? Mohon maaf, Mak. Bisa diulangi, Mbak? Resiko apa yang akan timbul apabila ada sistem penjualan kredit? Oke, Mbak. Saya mencoba menjawab. Resiko apa yang akan timbul apabila menggunakan sistem penjualan kredit? Oke. Resiko yang timbul apabila kita menggunakan sistem penjualan kredit yaitu perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko dengan menetapkan kebijakan atas persetujuan atau dari proses persetujuan atau penolakan tersebut. Reportasi dan rekam jejak pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Perusahaan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Mungkin jawaban saya sekian, Mbak. Apa kurang jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Mas Arifin. Baik, terima kasih kepada Mas Tian dan terima kasih buat teman-teman yang telah memaparkan materinya pada hari ini mengenai audit. Jadi dengan berakhirnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Mas Tian, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Jadi untuk mengakhiri diskusi pada hari ini, mari kita menutup dengan
membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.